Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radha'na ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin wa ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Yang kita hormati bersama imam yang bertugas di pagi yang mulia ini ya, dan para kekasih Allah yang sedang beriktikaf di Masjid Sungai Hancing yang kita cintai. Orang beriman bila masuk masjid sepatutnya berdoa, ya Allah, jadikanlah saya ini orang mencintai rumahmu. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik. Kalau dia berdoa seperti itu, kalau Allah dengar doanya, selesai masalahnya. Dosanya akan diampun, amal ibadahnya akan meningkat, dia selamat dunia akhirat. Allahumma, ya kita sama-sama, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik hatta al-mamat banina wa hafadah. Alhamdulillah, imam paham itu, nanti tanya imam. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya pencinta rumahmu sampai ujung usia. Artinya hari dia meninggal dia masih ke masjid lagi. Artinya badannya sehat, Pak. Tidak perlu ditahan di hospital. Begitulah niat. Itulah niatnya. Dan banina wa hafadah. Apa artinya imam? Sampai ke anak cucu. Dia meninggal, anak cucunya mencintai masjid. Dia mati, pahalanya hidup. Subhanallah. Orang yang mati, anak cucu tidak di masjid, anak cucu tidak di masjid, azan berkumandang di arah lain, dia khawatir nanti dia mati, pahalanya hidup, dosanya hidup, terbalik ya. Orang yang tidak mendidik anaknya cinta masjid, dikhawatiri bila dia meninggal nanti, as-salatu khairum minan naum, pagi-pagi, tidak ada dia. Dia khawatirin nanti orangnya mati, dosanya mengalir, la haula wala quwwata illa billah. Jadi penting doa tadi ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Doa ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi makna doa itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kalau kita lihat banyak nasnya. Nak cerita tentang ini nanti perlu 2-3 jam ceramahnya. Subhanallah. Kita suka cita sekali bila amba tadi solat di sini, imam baca suratul fajar, amba terpegun bah. Pertama mendengar bacaan imam, suara imam. Yang kedua kandungan suratul fajar nih. Batah sudah solat barangkali di Brunei ini, batah tidak dengar suratul fajar dibaca dalam suratul fajar. Nama suratul fajar, kenapa tidak dibaca dalam suratul fajar? Penting dibaca. Suratul Fajar ini penting dibaca dalam salatul fajar. Karena namanya surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah dengan fajar. Kenapa? Pentingnya fajar ini. Orang yang bangun di pagi hari, berniat nak pergi salatul fajar, salat subuh, lalu dia pergi
nilai ibadahnya macam sembahyang satu malam tak tidur. Subhanallah. Orang yang berniat di malam hari, besok saya mau solat fajar, solat subuh di Masjid Sungai Hancing, lalu dia datang, tidurnya dikira ibadat. Subhanallah. Berapa jam tidur? 4 jam, 5 jam, 6 jam. Yang 4 jam, 5 jam, 6 jam itu dikira ibadat, dikira tak tidur. Subhanallah. Ada dalam buku ni ya. Ada dalam buku ni nanti insya-Allah. Benda tu ada dalam buku ni. Kemudian kalau dia datang ke masjid, minggu lepas sudah disebut juga ya. Ternyata dia datang ke masjid, dia berkawat dari rumah dengan bisai, berangkat ke rumah Allah dengan niat solat fardu berjamaah, dapat bonus naik haji. Ada dalam buku ni. Dan lagi, kalau ada tazkirah lepas solat, dia sabar duduk sejenak, dia dengar tazkirah satu haji lagi, ada juga dalam buku ni. Subhanallah. Subhanallah. Kalau dia tunggu nanti sampai masuk solat duha, dia sabar ya, lepas tazkirah dia tunggu sampai solat duha, kemudian lepas solat duha baru dia balik ke rumah. Dapat apa? Dapat bonus apa? Umrah. Ada dalam buku ini. Jadi pagi ini karena dia datang salatul fajar, dapat pahala berqiyamul lail satu malam tak tidur, satu. Dapat pahala bonus seperti naik haji karena ada solat fardu berjamaah. Satu bonus naik haji fasa majelis ilmu. Satu bonus umrah pasal menunggu sampai masuk solat duha. Subhanallah. Nah, kita nak lihat sekejap hikmah mutiara dalam suratul Fajar ni. Karena bila kita mendengar ayat Quran, patutnya orang tu kena buka Quran, balik rumah dia tengok apa baca imam tadi. Apa pesan Allah ini? Suratul Fajar terdiri daripada 30 ayat pendek. Ada beberapa poin yang sangat penting di sini. Semuanya penting, tapi kita akan pilih 3-4 poin untuk belanja kita menghadap Allah. Nanti bila imam baca, dia sudah tahu sikit-sikit. Pertama, ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Senang saja ya, pendek saja. Inna rabbaka labil mirsad. Allah ini memonitor, memantau orang itu kemana dia pergi. Dia pergi masjid, dia balik rumah dia buat apa. Orang itu di bawah pemantauan Allah 24 jam. Inna rabbaka labil mirsad. Semua orang diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah, tidak dapat lari. Jadi jangan buat benda-benda yang Allah murka. Itu maksudnya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memantau orang itu, setiap orang 24 jam. Dilihat, ditulis oleh malaikat. Ada rekod, ada buku, ada ayat lain tu ya. Kita ni buat buku juga, jam berapa orang tu bangun, ada dalam buku hari ini. Buku harian hari ini tulis bangun pukul 3.30, bangun pukul 4 contohnya ya. Itu maksudnya inna rabbaka labil mirsad. Allah memantau, malaikat juga, malah malaikat menulis rekod. Kemudian dalam ayat lain disebut juga tanah bumi Allah di mana kita berada. Kita berada di masjid, tapak masjid ini merakam aktiviti orang tu di masjid ini. Dia balik rumah, dalam perjalanan dari masjid ke rumah, apa dia baca di jalan, laluan yang dia tempuh tu merakamkan, merekodkan apa yang dia buat. Tanah perumahannya merakamkan, merekodkan apa yang dia buat. Apa yang dibuat oleh ahlul bait, penghuni rumah, dirakamkan. Nanti di hari kiamat semua melapor. Tapak masjid melapor, jalan yang dia tempuh melapor, tapak perumahan melapor, dia pergi luar negeri kemana-mana, semua bumi Allah ini melaporkan apa yang dibuat orang itu di atas muka bumi ini. Hakikat ini tersebut dalam surah. Minggu lepas sudah ditanya di sini. Ingat lagi. Ayat dalam Quran menyatakan
bahwa bumi Allah ini merekodkan apa yang dibuat orang itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Minggu lepas ditanya di sini. Ada seorang yang menjawab. Surah apa? Imam tak boleh jawab. Imam tak bisa jawab. Surah Az-Zalzalah katanya. Ini wakil dari Mangkubau. Alhamdulillah. Wakil dari Mangkubau. Selalu datang ke Bincik Selihin. Jadi satu yang paling perlu di-highlight patutnya ayat ini tulis besar ya, tulis cantik kaligrafi, gantungkan di rumah nak. Tahu enggak maksud ayat ini nak? Apa yang kau touching Allah lihat nak. Jangan main-main. Ayah memperingatkan saja. Kalau kau dengar cakap ayah, kau untung. Kalau kau tak dengar, ayah sudah sampaikan. Buat macam tu. Kalau tidak, anak nanti sesuka hatinya. Anak tidak diingatkan, silap siapa? Silap ayah. Bila ayah meninggal nanti, dosanya bertimbun. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Buat cantik-cantik kaligrafi, pendek saja ya, pergi arah tukang khat nanti. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat 14 suratul Fajr. 3-4 patah perkataan saja, kalau diamalkan selamat hidup. Quran ini unik ya. Quran ini unik. Satu ayat pendek kalau difahami, diamalkan selamat. Selamat. Ini saja kalau kita amalkan, Allah memantau aku, Allah memata-matai aku, Allah memperhatikan aku. Oh, ada seorang cerita, seorang budak zaman dulu umur 3 tahun. Seorang budak umur 3 tahun, tapi Allah pilih dia, Pak. Waktu dia punya angkel qiyamul lail, salat tahajud, dia lihat angkelnya, dia bangun, Pak. Umur 3 tahun lakat, Pak. Dia tengok angkelnya. Kana khaluhu yatahajjad wa huwa yuraqib. Dia punya pakcik daripada sebelah ibu ya. Bahasa Arab ini pakcik sebelah ibu lain, sebelah bapak lain. Kalau bahasa Melayu pakcik saja, bahasa Inggris uncle saja. Kalau sebelah ibu khal. Kalau pakcik sebelah bapak amun kata imam. Imam ni memang mumtaz ya, excellent. Kalau sebelah bapak amun, sebelah ibu khalud. Jadi budak ini umur 3 tahun, pakciknya qiyamul lail, dia duduk sering pakciknya, diperhatikan. Ini tanda anak yang akan dipilih Allah ya. Sekali pakciknya kasihan. Bahlai, saya kasihlah kau zikir amalan. Dia pun ikut. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Ini zikir anak dari umur 3 tahun di trend. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Dia sembahyang tak pandai lagi. Baca Quran tak pandai. Diajar zikir. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Coba kita baca Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi, Allah ma'i, Allah bersamaku 24 jam. Anak tu, Allah bersama aku katanya 24 jam. Allah nazirun ilayya, Allah memata-mataiku, melihat aku, memerhatikan aku 24 jam. Allah syahidun, Allah menyaksikan apa yang kubuat. Itulah dibacanya. Akhirnya dari damit dah tumbuh cinta Allah di hatinya, besar-besar jadi ulama. Kalau dikasih ke Samsung dari damit, dah mau 7 tahun, 6 tahun, suruh mengaji susah, suruh sholat susah. Dia dah ditanamkan cinta Samsung di hatinya. Salah siapa? Salah penjaga lah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ini satu ya. Ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Ini sama dengan ayat dalam surah Al-Insyiqaq. Sama tuh. Bagi yang rajin nanti boleh lihat lagi dalam surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini sebelum surah Buruj. Di sana apa cakap? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sama juga. Itu satu poin.
Satu poin kedua, 3 poin yang diambil pelajaran dari suratul Fajar yang kita ambil 3. Satu lagi ayat 16 ataupun 15-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini pandangan manusia yang tak cukup bekalan hidup, pandangan yang menyalah, pandangan yang meleset, yang menyalah, yang menyimpang. Apa pandangannya? Kalau rumahnya besar, kertanya besar, usianya banyak, pangkatnya tinggi, oh Allah sayang aku. Tak. Kalau ada sholat subuh di masjid, Allah sayang Anda. Ini maksud ayat ini. Dulu Amba ini pernah ditanya oleh tamu dari Arab, masih tinggal di Bangi. Kami di sana, jemaah kami di sana kalau sholat subuh bukan Ramadan ya, 5 saf, 3 saf lelaki, 2 saf bini-bini. Jadi kebetulan pengurusi ahli jawatan kuasa surau itu namanya Surau Al-Ihsan. Tengok di internet ada nanti. Surau Ihsan Bandar Baru Bangi Section 2. Berdekat dengan Surau An-Nur, Surau Mula Datuk Arundin. Satu hari itu surau didatangi oleh tamu dari Arab. Dia itu mantan dekan Fakulti Usuluddin di Universiti di Arab. Amba suruh dia bertazkirah. Dia cakap bahasa Arab, Mbak translate untuk Malay. Lalu sebelum dia bercakap, Syekh di sini ketua ahli jawatan kuasa ini pengurusinya Profesor Dr. Abdul Rahim Samsuddin, dekan Fakulti Sains UKM. Dekan fakulti jadi pengurusi masjid, menggerakkan masjid, menjadikan masjid menjadi universiti. Bukan di atas kertas saja namanya. Penggerak. Lalu bercakap sama sama tamu ni, Syekh Rais Lajnah Amid Kuliatil Ulum bi Jami' Al-Watani Al-Malaysia. Fa anta tatakallam bimizan. Syekh pengurusi surau ini dekan fakulti UKM. Syekh mesti cakap kemas sikit. Bah katanya. Tayyib katanya. Bisa katanya. Bila dia berceramah, saya dengar di sini andanya itu banyak profesor Pak. Di Bangi itu profesor pensyarah dekat UKM kan. Lalu bila dia bersyarah cakap, saya dengar di sini profesor dan ketua panitia pengurusi ahli jawatan kuasa pun profesor. Kalau Anda profesor katanya, pastikan soft pertama sembahyang subuh. Cakap je itu. Kalau Anda profesor, kalau sholat di belakang, batal profesor Anda itu. Sekali bila habis ceramah, jemaah-jemaah yang biasa, orang biasa ini menyerang Amba, Ustaz. Lain josolnya cakap kawan Ustaz tuh. Yang profesor di depan, yang kami di mana kami? Kalau encik di depan, encik yang profesor. Wah, bisa tah katanya. Kalau gitu benar katanya. Begitulah. Ayat ni, ayat berapa tadi? Ayat 15. Orang tu melihat kalau rumahnya besar, keritanya besar, pangkatnya besar, gelarnya berbaris-baris, dia dah hebat. Rabbi akraman. Dia sudah hebat. Kalla, no. Kehebatan tu, kehebatan Anda dalam ketaatan kepada Allah. Kehebatan Anda qiyamul lail tak? Tarawih tak? Pegang Quran tak di rumah? Itulah nilai orang tu. Ini ayat ni ya. Ini ayat ni. Poin kedua. Poin ketiga, ayat yang selalu kita baca, ayat 27, 28, 29, 30, penutup suratul Fajar yang selalu dibaca waktu majlis apa Imam? Tahlil. Ayo kita baca sama-sama. Ini sudah hafal nih ayat ni. Tak payah buka Quran lagi. Patutnya buka Quran ya. Patutnya buka Quran. Kalau dekat Solihin, kami bertazkirah di sana 90% pegang Quran orang di sana. Ada Quran, ada rehal ya.
Baik, kita baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini target hidup. Ini sasaran hidup. Kalau ini tak dapat, gagal usianya. Kalau ini dapat, berjaya. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud ayat ini. Sahabat Nabi pun, apa maksud ayatnya? Karena Rasulullah sendiri belum pernah menerangkannya. Sahabat lain ada yang sudah faham. Sahabat yang tidak faham menanya Nabi Muhammad, apa maksud ayat ini kan? Kata Rasulullah, ayat ini akan Anda dengar, dibacakan kepada Anda, dibacakan ke atas Anda waktu ruh dicabut. Ungkapan ini ayat 27 sampai 30 akan dibacakan kepada orang tuh waktu ruhnya dicabut sebagai motivasi hiburan bahwa surga sudah miliknya. Orang yang bisa, yang taat, bila dia nak meninggal, dia tahu sesudah meninggal surga miliknya. Kuburnya taman surga. Mati senang, tidak risau dia. Maka dalam hadis lain disebut orang itu bila dia sudah meninggal, dah dimandi, dah dikafan, dah disolat, dah dimasukkan keranda, nak dibawa ke tempat pembaringan terakhir, ke kubur. Orang tu, kalau orang yang saleh, dia cakap qaddimuni, lakas sikit katanya. Cepat sikit. Tidak mau dia lama-lama ditahan. Hadis sahih. Mudah-mudahan ada hadisnya di sini. Ini ada kitab kami di sini, namanya Riyadhus Shalihin. Ada di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 250. Ini penting nih. Ayat sangat penting. 250. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha yasma' sautaha kullu syai' illa al-insan walau sami'al insan la sa'iq. Maksud hadis ini hadis Sahih Bukhari ya. Hadis Sahih Bukhari sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal. Kalau dilihat lagi mana tahu ada jemaah bertanya ya hadis nomor berapa di sini, hadis nomor 942. Kalau ada buku Riyadhus Shalihin di rumah, tengoklah hadis nomor 942. Hadis ini bermaksud orang yang bisai, yang waktu dia meninggal dia dengar ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau dia dengar ungkapan ini, dia dah nampak kubur dah. Kuburnya taman surga. Dah selesai di solat ya, mau dibawa, dia nak cepat bah. Karena alamnya sudah bertukar. Bukan macam kita ini. Kita ini perlu oksigen, dia tidak perlu lagi oksigen. Alamnya sudah bertukar menjadi alam barzah, tempatnya di liang lahat. Ya tah. Di luar ini contohnya ikan ya, ikan alamnya dalam air. Bila di luar air dia tidak hidup, gelisah, susah, bahkan dia akan mati. Orang ini pun bila roh sudah dicabut dan meninggal dan selesai fardu kifayah, dia nak cepat masuk kubur. Tiba giliran orang yang tidak saleh. Dalam hadis dia tak sebut. Tapi kalau kita tengok kamus, saleh itu apa opposite-nya? Lawannya apa? Taleh. Tapi tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Karena perkataan itu tidak bisa, Pak. Tidak diingini, Pak. Tidak ada dalam Quran. Saleh
Tadi pun imam baca dalam surat Tin, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada juga soleh di sana. Baik, tiba giliran orang yang tidak saleh, dia menangis, meratap, terais, melulung, memekik, kemana lah kamu antar saya ini, katanya. Jadi dia dah tahu kemana dia mau diantar, tapi dia aina yadhhabuna biya, kemana saya mau diantar? Di sini perkuburan yang dekat di mana? Di mana? Apa namanya? Tanah Jambu. Ada namanya? Nama perkuburan itu apa? Hah? Ya? Dah tahu nama tanah perkuburan? Setiap tanah perkuburan itu ada namanya. Nah. Tahu dia mau diantar ke kubur, meratap, meraung, meluluh. Katanya sini, walau sami'a sautah kullu syai'. Ratapan orang yang mau diantar ke kubur itu ratapan tangannya didengar oleh semua makhluk. Kalau ada basing di tanah perkuburan itu, basing didengar. Kalau ada ambok, oh kata ambok, ini masalah ini orang ini. La haula wala quwwata illa billah. Manusia yang tidak dengar dalam hadis saya tadi, walau sami'al insan la sa'iq. Kalau didengar oleh manusia ratap tangis orang mau diantar ke kubur, pingsan selejur. Itu maksudnya. Tidak tertahan mendengarnya itu. Kalau udah pingsan dari rumah dia mau diantar tuh ke kuburnya, siapa mau drive lagi? Siapa mau angkat lagi? Nah, ini ya warningnya. Jadi ayat 27 hingga akhir suratul Fajar ini berita gembira. Maka Rasul ada mengajar doa nih tentang nafsul mutmainnah nih. Mungkin nanti Anda boleh share dengan imam. Doa yang diajar oleh Rasulullah tentang nafsul mutmainnah. Ini kan tajuknya nafsul mutmainnah. Target orang beriman hidup supaya mendidik nafsunya, membentuk nafsunya, menterbiah nafsunya jadi nafsul mutmainnah. Inilah tujuan hidup. Dikasih Ramadan untuk mendidik nafsu. Nafsu apa? Al-mutmainnah. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Doa yang diajar oleh Rasulullah SAW supaya kita mencapai target nafsul mutmainnah. Yang penting salah satu matlamat besar hidup menjadikan diri mempunyai level nafsul mutmainnah. Kalau dilihat keterangan ulama ya, apa itu orang yang mempunyai nafsu mutmainnah? Orang nafsu mutmainnah kalau duduk di masjid seperti ikan dalam air. Kalau duduk di masjid seperti ikan dalam air, terlambat dia ke masjid, gelisah dia, bising dia. Dia dirintangi oleh anak istri keluarga sehingga dia terlambat ke masjid. Marah. Kamu ini katanya, patutnya sudah di masjid saya ini. Orang dulu kalau terlambat sholat fardu berjamaah menangis. Ada cerita orang dulu bila dia ketinggalan sembahyang Isya berjamaah, dia sembahyang satu malam nak cover tapi takkan dapat tuh. Tak dapat tuh. Kalau dia ketinggalan sembahyang zuhur berjamaah, dia akan sembahyang sampai asar. Orang dulu kalau dia ketinggalan sembahyang asar, lepas asar tidak boleh sembahyang, dia akan bertasbih sampai maghrib. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ulama juga menulis, ada buku itu tajuknya Ar-Ruh ya, bahasa Melayunya Ruh. Sudah dicetak di Singapura, Pustaka Nasional Singapura yang cetak, sudah dicetak di Malaysia, Pustaka Arisalah yang mencetaknya di Batu Kif Selangor, sudah dicetak di Jakarta. Di Jakarta banyak yang penerbit yang mencetak buku ini. Tajuknya Ruh. Dalam kitab Ruh ini diterangkan apa itu nafsul mutmainnah. Tajuknya Ruh, tapi di dalam pembahasan nafsu sangat cantik sekali. Katanya apa? Nafsul mutmainnah ini teman akrabnya malaikat. Manusia ini dua saja ya. Sama ada dia berdangan dengan malaikat, maka ringan langkah ke masjid. Kalau dia berdangan dengan musuh, jalan ke masjid bersemak belukar.
Masjid jauh di hati, dekat di mata. Lalu hari-hari tapi tak singgah. Ini memang ada dalam Quran disebut orang yang berdangan dengan iblis banyak ayatnya. Orang yang berdangan dengan malaikat ada ayatnya tapi tak banyak. Kenapa banyak ayat mengenai orang yang berdangan dengan iblis? Karena kebanyakan manusia salah pilih partner. Tak pandai memilih partner, tak tahu pun. Dan ciri-ciri, tanda-tanda orang yang ditipu iblis ini, tanda-tandanya apa? Dia tak mau menyingkap kelemahan dirinya. Kalau dia dengar ceramah, sesak dia. Wah, ini saya disindir menceramah ini katanya. Dia negatif thinkingnya tinggi. Orang yang dimonopoli oleh setan iblis, tanda-tandanya dia tidak suka tersingkap kelemahan dirinya. Malah dia merasa dirinya oke, walaupun dia KO. Subhanallah. Dia dalam ayat Quran sebut apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kami dulu di Tutong 2 bulan yang lalu ada forum tentang karin ini, bah. 2 jam di perpustakaan Tutong lepas Jumat dari jam 2 sampai jam 4. Jemaah masih belum mau bangkit dari tempat duduk, tapi waktu sudah habis. 2 jam berceramah, jemaah masih tegar, sehat, fokus tentang karin nih. Jarang orang ceramah tentang karin nih. Nanti mau dilanjutkan lagi bulan Ramadan ini katanya di Masjid Cerudong ada lanjutan yang di Tutong tentang karin. Kita wajib mengenal karin. Siapa karin saya? Kalau dia tidak tahu, berarti dia tidak sadar diri. Bahaya. Subhanallah. Itu malah maka Allah mengasih Ramadan yang kita berada bulan Ramadan. Karin-karin jahat itu syayatin wa maradatul jin dibelenggu. Artinya kekuatan musuh itu dilumpuhkan, Pak. Supaya kita akrab dengan malaikat, mendekati malaikat, supaya kita senang dengan malaikat. Tapi kalau masih ada orang yang bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi dia masih lagi berdangan, seakan-akan masih berdangan dengan setan, di mana silapnya? Kata ulama silapnya nafsu. Karena nafsu tu, hawa nafsu tu, dulu pernah Al-Fadil Buya Yahya ceramah di Masjid As-Salihin kuliah subuh hari Jumat. Tidak ingat tanggalnya, tapi kalau buka file nanti ada ya. Buya Yahya Al-Fadil dari mana? Dari Bogor datang ke Brunei, ceramah di Salihin, ceramah di Serusuk, ceramah di Madrasah Al-Falah. Berapa tempat dia ceramah di sini? Waktu ceramah di Salihin dia cakap, orang itu kalau dalamannya tidak bisa, kalau hawa nafsu tidak bisa, katanya orang itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Orang itu lebih berbahaya daripada syaitan. Jadi kenapa masa ramai orang tidak bisa bulan Ramadan? Pasal syaitan kan? Enggak. Pasal dia sendiri. Dulu hamba ingat lagi tahun berapa? Tahun 1998 kan ada forum di Masjid Bunut. Ahli panelnya siapa waktu itu? Subhanallah, kebanyakan sudah almarhum. Ada forum di Masjid Bunut menyambut Ramadan, tak silap 1998, hamba masuk Brunei first time 1996. Waktu itu ada forum menyambut Ramadan di Masjid Bunut. Ahli panelnya siapa? Mullah Profesor Dr. Haji Saidun, Mullah Datuk Aziz Hanafi, dah almarhum. Sahabat baik Profesor Dr. Maimun Aqsa Lubis. 3 ini ahli panelnya. Ada jemaah bertanya dalam sesi tanya jawab, kenapa katanya bulan Ramadan setan sudah belenggu, tapi masih ada ramai orang yang tidak bisa kaulahannya. Ada menanya arah Masjid panel. Begitulah kira-kira jawabannya. Bukan silap iblis, silap dirinya sendiri. Karena Buya Yahya waktu ceramah di Masjid Selim membilang, tahu orang yang tidak bisa itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Dan dalam Quran sendiri disebut manusia itu ramai yang
bodinya manusia, wataknya setan. Ada dalam Quran, bodinya manusia, tapi ternyata engine-nya dalam setan. Ada sebut, kita hafal semua surah itu, surah An-Nas, Pak. Minal jinnati wan nas. Minal jinnah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas itu maksudnya setan itu ada dua. Ada setan yang tak nampak, tidak nampak di mata, tapi hati kena melihat, karena dia adu mubin. Setan yang tak nampak dalam surah An-Nas dikatakan minal jinnah. Setan yang nampak An-Nas, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin dua-dua. Bila dua-dua jadi setan yang manusia yang berwatak setan, anak-anak mau dibawa kemana? Tidak akan dibawa ke masjid. Tidak akan. Anak-anak mau pegang apa? Tidak akan pegang Quran bulan Ramadan. Kasihan kita kadang kita pergi masjid, sholat tarawih, sholat fardu, kiri kanan bukan pegang Quran. Nangis melihat anak-anak. Di manalah silapnya ini? Masuk masjid tidak pegang Quran. Amba pernah pergi ke suatu kawasan tengah-tengah community, bila mereka pergi masjid tidak ada yang bawa handphone. Handphone tinggal di rumah. Masjid untuk Allah, untuk Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Inilah 3 poin penting dalam suratul Fajar. Pertama tadi Allah memantau kita ini 24 jam. Yang kedua, jangan kira bila harta banyak, rumah besar, kekayaan melimpah-limpah tadi mana, esetnya di mana, ada di mana, pangkat besar, gelar besar, lalu Allah sayang dia, Rabbi akraman. Tidak. Innal insan, apakah tidak ayatnya? Bahwa manusia itu katanya bila dia diuji oleh Allah, ini ibtila sebenarnya. Fa ammal insanu iza mabtalahu. Ibtala itu ujian, pangkat itu ujian, rumah besar itu ujian, kereta besar itu ujian, duit itu ujian. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dia sangka Allah sayang dia. Tak, itu ujian. Kalau di rumah itu ada Quran, di rumah itu ada tahajud, kereta yang mahal itu parking di masjid di pagi hari, baru lulus ujiannya. Dan dia salat di saf pertama, oh saya orang yang berkedudukan, saya di depan. Pada sisi manusia saya di depan, pada sisi Allah saya di depan. Itu yang dikatakan oleh penceramah dari datang ke bank itu, kalau Anda profesor, Anda mesti saf pertama. Itu jamaah merumut, saya tak profesor Ustaz, saya macam mana, di mana saf saya? Kalau encik di depan, encik lah yang profesor. Bah, disetah katanya. Subhanallah. Ini maksud ayat ini ya, serba sedikit. Kemudian ini zikir pendek yang dikasih sama jemaah. Tadi zikirnya kita sudah tahu, tapi fadilahnya ternyata besar sekali. Apa zikirnya kita baca sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikirnya. Seorang sahabat Nabi berjumpa Rasulullah, meminta diajar amalan mudah, singkat, padat, mantap. Bah, bisa ketah. Rasul pegang tangannya, pegang dengan jari. Subhanallah, dikira jari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat ini pun dihafal. Bila dia sudah dapat, dia pembedar. Bedar berjalan beberapa langkah, datang semula. Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Hazalillah. Ini untuk Allah, memuji Allah. Famali. Untuk saya belum ada. Dia minta tambah, Pak.
Padahal sebenarnya bila dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu sudah untuk dia juga sebenarnya. Tapi Rasulullah tidak menyalahkannya. Ini untuk Allah, untuk saya belum ada. Rasulullah terima idenya itu seadanya saja. Mari tanganmu lagi, dipegangnya tangan orang tuh. Bila kamu sebut subhanallah, Allah menjawab sadaqta. Bila kamu menyebut alhamdulillah, Allah menjawab sadaqta. Bila kamu menyebut la ilaha illallah, sadaqta. Allah bercakap dengan kita nih, Pak. Allah merespon. Bila cakap Allahu Akbar, Allah jawab sadaqta. Sadaqta, sadaqta, sadaqta. Apa artinya, Imam? Ya. Benarlah cakapmu itu. Benar Toji. Benar Tupehin katanya. Kata malaikat ya. Lalu ditambah lagi 3 lagi. Allah maghfirli. Ayo kita baca. Allah maghfirli. Allah marhamni. Allah marzuqni. Bila kita sebut Allah maghfirli, Allah jawab qad fa'altu. Allah marhamni qad fa'altu. Allah marzuqni qad fa'altu. Allah maghfirli, ampun dosaku ya Allah. Sudah ampun kata Allah. Aji yang risau lagi. Allah marhamni, beri aku limpah rahmat kurniamu ya Allah. Sudah ampit dah, sudah dapat dah. Dah dikasih. Allah marzuqni, lapangkan rezekiku ya Allah. Sudah dapat. 3 qad fa'altu, qad fa'altu, qad fa'altu. 4 sadaqta, 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 sadaqta. Subhanallah. Zikir yang singkat padat ya. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi kita boleh zikir sendiri. Yang paling bisa sekali kalau duduk di rumah, sungkai di rumah dengan keluarga. Sebelum sungkai itu bacalah sama-sama. Ayo kita berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan malaikat. Bacalah 10 kali ke 20 kali ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni. Dan setiap orang kena hafal nih, karena bukan untuk ramai ya. Allah maghfirli, aku, saya, Pak. Warhamni, untuk individu persendirian, Pak. Warzuqni. Ingat tentang warzuqni ini, mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu ada khutbah Jumat tentang rezeki, Pak. Mungkin boleh rujuk imam nanti semula. Katanya rezeki itu bukannya berbentuk kebendaan saja. Rezeki datang sembahyang subuh itu tidak dapat dinilai dengan Husain. Imam Ghazali ada cerita dalam Ihya Ulumuddin. Nak tahu kita nilai datang sembahyang subuh berjemaah. Bukan subuh saja, mana-mana salat, Pak. Imam Ghazali ada membuat gambaran kalau untuk datang sembahyang fardu berjemaah. Ternyata waktu dia takbir Allahu Akbar, imam sudah baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Orang tadi baru kan Allahu Akbar. Ada berapa lama ketinggalan itu imam? Ada berapa second dia terlambat tuh? Hah? Ya? Kam dakika kam saniyah, berapa lama? 20 second. Yang 20 second itu kata Imam Ghazali, kerugiannya kalau dinilai dengan duit, ada dalam Ihya Ulumuddin, kerugiannya tidak dapat di-cover dengan dunia dan segala isinya. Kalau dinilai dengan uang ya, dikumpulkan usen Brunei, usen Singapura, usen Malaysia, usen negara ASEAN, usen negara Asia, Afrika, Eropa, dikumpulkan semuanya, nak tutupi kerugian orang yang terlambat takbir bersama imam, tidak tertutupinya. Subhanallah. Itulah rezeki. Warzuqni. Warzuqni, pastikan tidak terlambat sholat berjamaah. Pastikan kalau boleh dengar azan. Pastikan kalau boleh sempat sembahyang tahiyatul masjid. Hamba tadi lepas azan baru sampai di sini. Karena jauh-jauh sebenarnya dari Kianggay sana kan. Tapi ampit juga Yasin di jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas sembahyang sunat sebelum fajar ni, ya Allah, tolong gantikan ketinggalanku mendengar azan tadi ya Allah. Saya terlambat tadi karena doa antara azan dan qamat itu makbul.
Ya Allah, saya tak sempat mendengar azan tadi, ya Allah. Tolong cover ya Allah ya. Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, dan saat ini saat mustajab. Doa sesudah azan menunggu qamat mustajab. Itu maka di masjid ini ada doa, teks doa itu bagus sekali itu. Ada masjid dia tak baca. Masjid pula baca teks doa. Masjid Sungai Anjing itu bagus sekali. Diaminkan dengan bersemangat karena kita berdoa di waktu yang mustajab. Di waktu mustajab, sama ada doa berjamaah atau doa sendiri. Kalau kita baca Quran pun oke juga, karena baca Quran itu lebih dari berdoa. Berzikir lebih dari doa. Bila kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, itu lebih daripada meminta dengan doa. Kalau ada dua orang hamba Allah, satu orang berdoa ini bulan Ramadan, bulan doa, dia berdoa panjang doanya. Yang satu lagi dia berzikir subhanallah walhamdulillah sampai akhir. Yang berzikir ini akan diberi lebih dari yang berdoa. Itulah di antara keutamaan zikir. Zikir mengalahkan doa. Kita baca tiga kali lagi serentak ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Agaknya segitulah dulu ya. Kita lebih berat tadi kepada tadabbur. Tadi tadabbur namanya, tadabbur suratul Fajr. Namanya tadabbur ya. Kami di Kat Solihin tadabbur suratul An-Nas menggunakan tafsir Al-Munir. Sudah berapa kali pertemuan? Sudah dua kali lagi baru kan habis suratul Nas saja. 6 ayat pendek. Tapi kami di sana menggunakan tafsir Al-Munir. Alhamdulillah. Tadi tadabburnya menggunakan apa yang terlintas yang diberi Allah dalam solat tadi. Bila imam baca ayat doa, ini mesti dikongsi dengan jemaah ini. Kalau tidak kena tanya nanti kenapa tidak disampaikan. Jadi sangat cantik sekali ya suratul Fajar, bahwa sekali-sekala bagus sekali dibaca dalam suratul Fajar. Jarang masjid baca ini ya. Dan perlu dipelajari. Paling kurang tadi 3 poin pertama, 3 poin utama tentang kita ini dipantau oleh Allah, tentang kekayaan itu bukan nilai, bukan ukuran itu ketaatan. Maka ada seorang ulama kenamaan namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi membagi manusia kepada 3 kategori. Pilih-pilihlah mana kita yang tergolong di antara 3 itu. Orang yang katanya kekayaannya sederhana saja, rumahnya sederhana, keretanya sederhana, tapi amal akhirat dia mesti ke depan. Itu kategori salihin dalam pengkategorian Yahya bin Mu'az. Salihin orang yang tidak mau ketinggalan dalam segi akhirat walaupun dunianya sederhana. Orang yang dia ada usen, ada kuasa. Usennya, uangnya digunakannya untuk akhirat, melabur banyak, melabur. Ke masjid, dia juga saf pertama. Berinfak, bersedekah, dia di depan. Itu namanya faizin. Yang top. Yang excellent. Yang ketiga katanya, duit banyak, pangkat besar, tapi tidak ada di masjid. Dia mengurus benda yang tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal, usen tinggal, itu yang diurusnya. Itu kata Yahya bin Mu'az, halikin al-halak. Kalau mana literalnya apa tuh Imam? Sedang celaka. Makna literalnya celaka, binasa.
Mengurus benda yang tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal, urusan tinggal, pangkat tinggal. Bila orang sudah innalillah, dah mau dimandi, mau diantar ke kubur, sebut lagi pangkatnya kah? Doktor tu mana? Profesor tu mana? Cakap lagi kah? Mana ada lagi? Lucut semuanya. Bila sudah innalillah, semua tinggal. Tapi itu yang diurusnya. Kata Ibn Mu'az, ahalikun. Jadi nomor satu, salihun, orang yang di dunia, ke dunianya sederhana tapi di masjid dia mesti tak absen. Yang kedua, faizun, itu yang kita sebut minal aidin wal faizin tu excellent, the top one. Yang ketiga, halikun, mengumpul yang tinggal, mencari yang tinggal, berpenak lelas mengurus benda yang tinggal, takkan dibawa. Satu tayar kereta pun takkan dibawa ke kubur. La ilaha illallah. Kalau ada orang bawa tayar kereta ke kubur, wah, tidak ada ya, tidak akan ada. Itulah dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau terkasar minta maaf, dan kita jumpa lagi dengan panjang umur minggu depan insyaallah ya. Aku lu qoul hadza wa astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat, banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jemaah ini orang mencintai rumahmu ya Allah sampai ke penghujung usia. Di hari kami meninggal, kami masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Kami sehat walafiat ya Allah. Kami engkau masih beri kekuatan dan keyakinan ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat, banina wa hafadah, sampai ke anak cucu kami mencintai masjid, mencintai rumahmu, mencintai ketaatan ya Allah. Bila kami meninggal nanti anak cucu kami mengirim pahala terus menerus ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma munna alaina bisiyami ramadhana imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadhana imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadhana imana wa ihtisaba. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyyatina wa li aqribaina wa li ahibbaina wa liman lahum fadlun alaina ولمن لهم فضل علينا ولمن لهم حق علينا وللمسلمين والمسلمات وللمعلمين والمتعلمين. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين واحفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين من كل سوء ومن كل مكروه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا كما حفظت بعبادك الصالحين، كما حفظت بأوليائك المتقين، كما حفظت بأوليائك المقربين يا مجيب السائلين. واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك بالإجابة جدير، وإنك نعم المولى والنعم النصير. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار. اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه يا مجيب السائلين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واجعلنا ممن تظله يوم لا ظل إلا ظلك، واجعلنا ممن تظلهم يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا ممن تظلهم يوم لا ظل إلا ظلك ولا بقي إلا وجهك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة. اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.